Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita akan terus mengudara untuk memberikan masukan-masukan, pembaruan-pembaruan dari suatu model-model terbarukan. Nah, pada saat ini kita akan membahas suatu bedah riset artikel dengan judul Alpha Power Generalized Inverse Power Rado Institute Distribution. Nah, pada kali ini kita akan menurunkan satu lagi rumus baru, yaitu meningkatkan parameter dari 3 parameter menjadi 4 parameter. Kita tahu bahwa Generalized Inverse Power Rado Institute Distribution adalah model baru ciptaan dari Rado Institute yang terdiri dari 3 parameter dan dengan teknik Alpha Power Transformation kita tambah satu lagi parameternya sehingga menjadi 4 parameter. Sehingga modelnya kita sebut dengan Alpha Power Generalized Inverse Power Rado Institute Distribution. Nah, kajian ini itu berdasarkan pada riset artikel sebelumnya yang telah kita bahas, di mana ditemukan suatu riset artikel yang terbit di Journal of Mathematics and Statistics dengan judul Alpha Power Inverted Exponentiated Weibull Distribution with Data Application, terbit tahun 2024. Dalam riset artikel ini diberikan suatu teknik yang disebut dengan Alpha Power Transformation untuk menghasilkan persamaan densitas peluang baru dengan menggunakan persamaan. Nah, ini persamaan 6 ini adalah teknik untuk menghasilkan fungsi densitas peluang baru dengan menambahkan satu parameter alfa kepada fungsi densitas peluang yang sebelumnya yang ada. Oke. Nah, Anda lihat dalam persamaan 6 ini tergantung kepada fx kecil dan fx besar. Sekali lagi, fx kecil itu fungsi densitas peluang yang akan kita tambah parameternya, sedangkan fx besar adalah fungsi kumulatif yang akan kita tambah parameter. Nah, persamaan 5 adalah kumulatif fungsi densitas peluang baru dengan cara menukar fx besar ini dengan kumulatif yang akan kita tambahkan parameternya. Nah, pada kesempatan ini fx kecil dan fx besar, nih fx kecilnya, fx besarnya akan kita gunakan adalah fx kecil generalized inverse power Rado Institute distribution dan fx besarnya kumulatif distribution function generalized inverse power Rado Institute distribution. Oke, kita coba lihat seperti apa fx kecil dan fx besarnya itu seperti apa. Oke, kita lihat. Nah, dalam suatu karya Rado Institute, sebuah buku yang akan kita terbitkan, tapi belum terbit-terbit karena masih banyak yang mau kita tambahkan, ada satu bab bercerita Generalized Inverse Power Rado Institute Distribution. Jadi akan kita gunakan fungsi densitasnya itu Hx. Nah, nih beta dikali sigma I dari 1 sampai K upper incomplete gamma I, theta X pangkat min alpha kali theta berpangkat K kurang I dibagi dengan sigma I dari 1 sampai ke K fungsi gamma I kali theta berpangkat K kurang I berpangkat beta kurang 1 dikali dengan alpha theta berpangkat K dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai K fungsi gamma I kali theta berpangkat K kurang I sigma I dari 1 sampai ke K X berpangkat min 1 kurang alpha I eksponen min theta X pangkat min A. 3 parameter alpha, theta, beta. Nah, fungsi ini Hx kecil ini akan kita masukkan ke dalam fungsi bersama 6 tadi dengan Hx ini adalah pengganti dari Fx kecil. Jadi ada 3 parameter nanti akan disulap menjadi 4 parameter. Nah, kebetulan alfa di sini sama, nanti kita ganti aja dengan omega. Oke, alfa di sini kita ganti dengan omega biar tidak bingung. Nah, sedangkan kumulatifnya atau yang Gx besarnya tadi itu dapat kita lihat pada
buku ini distribusi fungsi kumulatif generalized inverse power Rado Institute, di mana kumulatifnya adalah sigma I dari 1 sampai ke K upper incomplete gamma I, theta X pangkat min alpha kali theta K kali theta berpangkat K kurang I dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai K fungsi gamma I kali theta berpangkat K kurang I berpangkat beta. Nah, inilah dua fungsi ini akan kita masukkan ke dalam persamaan 6 untuk Fx kecil dah diganti dengan Hx kecil tadi dan Fx besar diganti dengan Hx besar. Nah, persamaan 6 tadi menjadi fungsi densitas peluang baru yang disebut dengan alpha power generalized inverse power Rado Institute distribution untuk fungsi densitasnya. Sedangkan untuk kumulatifnya hanya tinggal Fx ini kita ganti dengan Fx besar menjadi Hx besar tadi. Jadi persamaan 5, 6 ini akan kita coba nanti dengan menggunakan data yang ada pada riset artikel ini pada data set 2 akan kita hasilkan parameternya lalu kita uji dengan density plot dan kumulatif plotnya. Nah ini. Jadi ada data set 2 dalam riset artikel ini akan kita gunakan. Nah ini data set 2 second data. Dari 0,80 sampai nanti 38,50. Nah ini akan kita gunakan. Wah, ini akan menjadi suatu hal yang luar biasa. Kita berhasil menjadikan model baru lagi yang 4 parameter. Kita buka R kita. Nah ini R kita. Ini X-nya adalah data set 2. Kita run data set 2 kita. Run X. Nah, setelah data kita run, nah di program ini tadi persamaan 5. Ini persamaan 6, sorry, ini persamaan 6 dan ini persamaan 5. Nah, GX kecil tadi kita tukar dengan HX pada buku yang belum dicetak tadi. Dan GX ini kita tukar dengan HX-nya, yang HX besar. Nih, HX besarnya, nih. HX besar dan HX kecil. Nah, masukkan ke dalam persamaan tadi. Oke? Nah, lalu kita rangkailah suatu program log livelihood-nya. Oke? Nah, fungsi yang saya sorot yang panjang ini, fungsi yang saya sorot ini adalah inilah yang disebut dengan fungsi densitas dari alpha power generalized inverse power Rado Institute distribution itu yang warna biru itu, yang warna biru. Nah, parameter 4-nya itulah alpha. Oke. Parameter 3 itulah nanti yang kita sebut dengan parameter 3-nya betanya, parameter 2 theta. Nah, parameter 1 kita tukar omega. Karena parameter 4 alpha sudah ada, untuk tidak ragu kita tukar saja dengan nama omega. Nah, 4 parameter ini yang akan kita coba runkan. Kita runkan program kita. Oke, kita gunakan Optim untuk parameter 1, parameter 21, parameter 31, parameter beta 10. Kita coba lihat hasilnya. Nah, jalan kita lihat AP grid ini, copy. Nah, AP ini singkatan dari alpha power G to generalize into infinite into inverse P itu power Rado Institute distribution. Nah, compare gain. Oke. Nah, ini parameter 1 kita 1,4, parameter 2 15, parameter 3 0,2 dan parameter 4 atau yang alfanya itu 100, nah, kita akan uji nih, kita uji nih parameter-parameter T, kita uji dulu density plotnya bagus atau tidak. Kita coba gambarkan. Nah, ini ada XI, ingat ini untuk density plot. Ini XX untuk kumulatif, mengurutkan dari kecil ke besar. Ada bilangan I, bilangan 1 sampai banyaknya data. Ada N, panjang data. Dan ada F, theoretical. Kumulatif hampiran. I kurang 0,5 per N, kita jalankan saja. Kita jalankan semua, run. Nah, ini parameternya. Nah, ini kita memerlukan par ini dengan catatan bahwa nanti kalau ada par 1 namanya omega.
Per 2 nanti namanya theta. Per 3 namanya beta, per 4 namanya alfa. Ini kita kasih part. Oke? Kita jalankan program kita. Kita jalankan. Kita jalankan semua. Run. Nah, yang ini, yang disampai di sini. Nih, yang ini. Yang saya sorot yang berwarna biru ini, warna biru. Ini adalah fungsi densitas dari alpha power generalized inverse power Rado Institute distribution. Oke. Sedangkan yang F besar ini adalah kumulatifnya. Nih, kumulatifnya itu warna biru. Kumulatif dari alpha power generalized inverse power Rado Institute distribution. Kita runkan semua. Kita lihat grafiknya. Oke, kita run. Nah, ini dia. Wah, sangat cantik sekali. Nah, coba lihat. Histogram data ini mampu ditangkap oleh fungsi densitas yang berwarna hijau. Itu yang ini density plot. Fungsi densitas alpha power generalized inverse power Rado Institute distribution. Sedangkan kumulatif plotnya itu dapat menghampiri dengan baik kumulatif yang berwarna abu-abu. Itu adalah kumulatif hampiran dengan rumus tadi F sama dengan I kurang 0,5 per N. Yang warna hijau kumulatif dari alpha power generalized inverse power Rado Institute distribution. Oh, sangat luar biasa. Jadi pada kesempatan kali ini kita berhasil mendapatkan satu lagi model baru karya dari Rado Institute, yaitu alpha power generalized inverse power Rado Institute distribution dengan parameter 4 parameter. Jadi kalau sebelumnya ada 1 parameter, 2 parameter, kalau Rado Institute distribution 1 parameter. Kalau power Rado Institute distribution 2 parameter. Inverse power Rado Institute distribution 2 parameter. Generalized inverse power Rado Institute distribution 3 parameter. Dan yang terakhir alpha power generalized inverse power Rado Institute distribution adalah 4 parameter. Sangat menarik. Jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.